Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan magfirahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang sunnah hayat. Kemarin sudah dijelaskan di antara sunnah hayat adalah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Lakinis suratul kamilatu wa in qasurat ahabbu min ba'di surati wa in talat. Saraha bihir Rafi'i fi syarhi Shaghiri. Kemarin sudah dijelaskan bahwa mendapatkan sunnah hayat sekalipun dia sedikit membaca daripada surah, sedikit atau sebagian, bahkan satu ayat pun dia membaca di dalam surah, di dalam sholat, maka dia termasuk mendapatkan sunnah hayatnya. Walakin akan tetapi suratul kamilatu, adapun pembacaan surah yang lengkap, artinya yang lengkap tuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wa in qasurat, sekalipun pendek, kayak inna atoina, berapa ayat? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu yang disebut dengan suratun kamilah, bacaan surah yang lengkap. Wa in qasurat, sekalipun pendek, ahabbu, lebih dicintai, lebih disukai, lebih baik, mim ba'di surati, daripada dia membaca sebagian surah, sebagian surat. Arti sebagian surat itu setengahnya. Apakah setengahnya? Apa cuma dibaca 3 ayat atau dibaca beberapa ayat? Enggak sampai ayat pertama sampai ayat terakhir, enggak dibaca. Wa in talat, sekalipun panjang, itu lebih baik dia membaca surah yang pendek tapi hampir habis, dibandingkan dia membaca surah panjang tapi kagak sampai habis. Lebih disukai seperti itu. Saraha bihi, ya, telah dijelaskan ini pendapat oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, fi syahri Shaghiri, di dalam kitab Syarah Shaghir. Ya, ini hadirin diantaranya. Walladzi qalahu an-Nawawi, adapun yang dikatakan oleh Imam Nawawi, annadzalika, bahwa dikatakan satu surah yang pendek tapi dibaca sempurna lebih baik daripada baca surah yang panjang tapi cuma sebagian. Kata Imam Nawawi, annadzalika indat tasawi, kalau sama panjangnya. Sekarang begini hadirin, ya, umpama surat yang panjang, ya, dibaca setengah, satu surah, umpama dari surah ke-1 sampai, ini ayat jumlahnya dari surah pertama sampai surah ke-15, dibaca setengahnya, taruhlah 7 ayat. Ada surah yang pendek, ayatnya cuma 7. Surah apa kira-kira? Yang 7 ayat. Ada surah, dia baca Al-Quran surah yang 15 ayat, tapi dibaca enggak ayat pertama sampai ayat 15, enggak, dibaca cuma ayat pertama sampai ayat ke-7. Kan setengahnya doang. Dibandingkan ada surah dari ayat pertama sampai ayat ke-7 doang. Lebih baik mana dibaca
ayat pertama sampai ayat ke-7 memang itu satu surah, dibandingkan dengan ayat pertama sampai ayat ke-15 cuma dibacanya dari ayat pertama sampai ke-7 doang. Ini yang bagus. Daripada satu surah tapi cuma sebagian ayatnya. Dibandingkan satu surah semua. Kan nanggung jamaah. Sama-sama 7 ayat. Mendingan dibaca yang 7 ayat aja. Ini kata Imam siapa tadi? Nawawi. Tapi kalau kata Imam Rafi'i memang lebih baik walaupun ayatnya pendek tapi sempurna sampai habis dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Demikian beda pendapat. Amma ba'du surati tawilati, adapun membaca sebagian surah yang panjang. Kayak kita baca surah Al-Baqarah kan panjang, nggak mungkin dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ada kira-kira pulang jamaah, ya nyesel di sholat. Kenapa lama banget dirinya? Nggak mungkin. Kalau ada orang membaca sebagian surah yang panjang-panjang, idza kana atwalu minal qasirati, apabila ada atwalu yang lebih panjang minal qasirati daripada yang pendek, fahuwa aula, maka itu lebih baik. Gimana kalau dia baca semuanya tuh dari Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat terakhir, lebih cakep. Begitu, ya. Cuman kan di kita nggak ada jamaah. Orang kita nih motong-motong, ya. Zakarahu fi syarhil muhadzab, ini telah dijelaskan di dalam kitab Syarah Muhadzab wa ghairihi dan kitab-kitab yang lainnya. Qultu kata pengarang kitab, Qaular Rafi'i, adapun pendapat Imam Rafi'i afqahu, lebih tepat. Apa pendapatnya Imam Rafi'i? Bahwa membaca surah yang pendek lebih utama daripada membaca surah yang panjang tapi enggak sempurna. Itu kata pengarang kitab ini, saya lebih memilih pendapatnya daripada Imam Rafi'i yang mengatakan membaca surah yang pendek tapi sempurna hampir habis lebih baik, lebih disukai daripada membaca surah panjang cuma sebagian ayat aja. Ini ya, tapi illa kecuali, kata pengarang kitab, illa kecuali ayakuna ba'du tawilati, apabila ada dia baca sebagian surah yang panjang, taruh Al-Baqarah dibaca cuma sebagiannya doang, qad ishtamala ala ma'anin tammatil ibtida'i wal intihai wal ma'na. Kata ini pengarang kitab, akan tetapi apabila membaca surah yang panjang, qad ishtamala, telah mencakup, ala ma'anin tamatin, mengandung makna yang sempurna, al-ibtidai dari awal, wal intiha sampai habis, wal makna, maknanya lebih sempurna. Umpama jamaah dia motong ayat, tapi motong ayatnya memang menjelaskan satu kejadian atau menjelaskan satu hukum. Umpama nih ayat 30 mulainya nih menerangkan tentang satu hukum. Satu hukum dari umpama contoh ayat 30, 31, 32, 33, 34. Dia baca 3 ayat cuma sempurna maknanya. Maksud apa yang ingin disampaikan itu orang mengerti. Maka lebih baik, kata pengarang kitab, lebih baik ini daripada membaca satu ayat, satu surah yang pendek tapi sempurna. Kenapa? Karena sampai tujuannya. Makanya kalau mau motong ayat atau mau motong, mau ngambil surah di dalam Al-Quran kita baca dalam surah dalam sholat, menggalnya motongnya biar pas. Motongnya biar pas dari awalnya menerangkan tentang apa nih. Nanti berhentinya sampai titik, itu lebih baik. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu sampai kepada jamaah. Cuma kalau kita kan jamaah masa bodoh aja. Kenapa? Kita nggak tahu yang ini baca apaan. Artinya nggak tahu, maknanya kagak ngerti. Betul nggak gitu? Ya kalau orang-orang yang ngerti bahasa Arab, orang-orang yang paham bahasa Arab, ya dia bakal paham. Nih imam baca surah ini
isinya tentang ini, maknanya kayak begini. Kalau mereka yang ngerti bahasa Arab tahu, tapi kalau buat kita yang nggak ngerti bahasa Arab, mau baca surah motongnya dari mana, ngambilnya dari mana, berhentinya di mana, kita nggak ada yang tahu. Betul lagi kira. Ini imam baca surah apa sih? Oh baca surah yang panjang nih. Tadi tentang apa yang dibaca surahnya? Nggak tahu gua. Kenapa? Nggak tahu artinya kan begitu. Tapi walaupun kita nggak tahu artinya, seorang imam atau kita nih sholat sendiri, baca sebagian surah itu yang sempurna, yang paling baik, mulainya sesuatu surah diakhiri daripada apa yang dimaksud. Itu yang paling bagus. Jangan setengah-setengah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ayat enggak tuh? Satu ayat ya. Sampai situ doang. Kan enggak sempurna namanya. Ya. Enggak sempurna tuh mananya. Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Qur'an, ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kan enggak pas berhentinya. Terusin dikit lagi. Siapa orang-orang bertakwa? Disebutin dalam ayat berikutnya dan ayat berikutnya. Nah itu namanya walaupun dia penggal, dia potong sebagian daripada surah yang panjang, tapi maknanya sampai. Apa yang ingin disampaikan daripada nasihat tersebut nyampe kepada yang mendengarkan. Baiknya begitu. Ya. Paham Pak ya? Nah ini yang dikatakan cara daripada kita membaca surah. Makanya di sini yang sering saya bilang, orang bisa kita bisa menilai seseorang dia paham atau tidak semua dari ucapannya. Kenapa? Karena mulut manusia ini mewakili daripada hati manusia. Yang keluar baik berarti hatinya baik. Yang keluar mulutnya itu kata-kata kotor, kata-kata jahat, berarti hatinya kotor dan jahat. Kan begitu. Begitu juga apakah nih hatinya penuh dengan ilmu atau tidak, apa yang keluar dari mulutnya mereka. Itu aja udah. Kalau sesuatu ibadah kesempurnaan seperti ini, berarti ini orang alim, ini orang pinter, ini orang tahu hukum. Maka dia melaksanakannya dengan sempurna demikian. Ya. Fala syakka hina idzin, maka tidak diragukan dalam keadaan seperti ini. Artinya apa? Dia menggal atau dia motong sebagian ayat, tapi dipahami maknanya dari awal sampai akhir. Fi tafsili dzalika, di dalam mentafsil, fi tafdili dzalika, di dalam keafdolan, kebaikan, keutamaan, dzalika demikian itu ala suratil qasirati, dibandingkan dia membaca surah yang pendek. Ya, jangan jadi andalan tuh kuliah kulhu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan jadi andalan. Boleh enggak baca surah-surah panjang? Silakan. Dan itu menunjukkan kita kan begini jamaah. Memang ya yang namanya hidayah, yang namanya taufik, yang namanya petunjuk dari Allah, kita enggak tahu datangnya kepada seorang itu kapan. Mungkin kita enggak ngerti bahasa Arab, mungkin kita enggak paham surah, makna surah yang dibaca oleh seorang imam, mungkin gitu ya, kita nggak paham nih. Tapi tatkala itu hidayah taufik turun dari Allah kepada seseorang, bisa sababnya dari situ, kan bisa. Gara-gara dia mendengar ayat yang dibaca oleh seorang imam, walaupun dia nggak paham, tatkala turun hidayah, itulah yang dinamakan hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya boleh nggak kita baca sebagian surah menjadi imam daripada surah-surah yang panjang? Silakan, kalau memang memenuhi aturan yang diatur oleh para ulama kita seperti ini. Jangan menggalnya, jangan motongnya seenaknya aja. Mulainya dari mana nih? Oh ngambil dari sini, enak begitu. Ntar berhentinya di mana? Jangan semau kita berhentinya. Ya, itu diantaranya hadirin yang lebih baik demikian. Berikutnya, wala tustahabbu suratu fi tsalisati warrabi'ati 'ala rajihi. Tidak disunahkan membaca surah setelah Fatihah, tidak disunahkan membaca surah. Kapan? Fisalisati, pada rakaat ketiga, warrabi'ati, dan pada rakaat keempat. Enggak disunahkan, ya. Berarti kalau 'ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Berarti apa? Jangan dilakukan.
Kita sholat isya atau kita sholat zuhur, yang disunahkan membaca surah rokaat pertama sampai rokaat kedua. Rokaat ketiga keempatnya disunahkan nggak baca surah setelah Fatihah? Tidak. Tidak disunahkan. Kalaupun kita baca juga hukumnya jadi makruh. Illa kecuali. Artinya ada pengecualian. Rokaat ketiga, rokaat keempat memang hukum asalnya tidak disunahkan membaca surah. Illa kecuali beberapa orang disunahkan. Ayyakuna masbukon. Apabila dia termasuk makmum masbuk. Contohnya begini jamaah. Taruhlah kita lagi sholat isya nih. Kita datang ke masjid, imam lagi rokaat ketiga. Kita masuk ke masjid, imam lagi rokaat ketiga. Berarti kita rokaat atau ya kita masuk ke masjid, imam lagi rokaat keempat. Berarti kita rokaat berapa? 1. Imam salam, kita naik rokaat ke berapa? 2. Begitu maksudnya. Paham? Atau itu boleh tuh baca surah. Walaupun kita, kenapa? Karena statusnya kita baru rokaat kedua. Walaupun imamnya udah rokaat ketiga atau keempat. Atau begini jamaah. Ya. Kita masuk, imam lagi rokaat ketiga. Kita baru masuk. Baru takbiratul ihram. Ini imam baca Fatihahnya lama. Kan rokaat ketiga bacanya pelan. Ya kan? Rokaat ketiga bacaan imam pelan. Baca bismillah Fatihahnya pelan. Nah kita makmum masbuk. Baru masuk rokaat ketiga. Allahu Akbar. Setelah kita baca Fatihah, nih imam belum ruku-ruku juga nih. Daripada bengong, boleh tuh makmum masbuk baca surah. Walaupun statusnya ini rokaat ketiga. Tapi buat imam, buat kita makmum masbuk, rokaat pertama. Maka boleh seperti itu. Ya, paham Pak ya? Jelas. Nah itu diantaranya boleh. Fayaqra'uha fihima, maka boleh makmum masbuk membaca surah fihima pada 2 rakaat yang ditinggalkan, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nassa alaihi Syafi'i, telah menaskan pendapat ini oleh Imam Syafi'i. Wa ammal ma'mumul ladzi lam yasbik fayustahabbu lahul insatu. Adapun makmum yang tidak masbuk namanya makmum muwafiq. Makmum yang bareng dengan imam takbiratul ihramnya itu namanya makmum muwafiq. Kayak tadi nih kita sholat subuh. Ini kita namanya makmum muwafiq. Kenapa? Karena kita udah duduk di masjid sebelum qomat. Imam diri, kita ikut diri tatkala qomat. Itu namanya makmum muwafiq namanya. Makmum tidak masbuk. Maka adapun makmum masbuk, fayustahabbu lahu, maka disunnahkan buat makmum muwafiq al-insatu, yaitu mendengar dan memperhatikan bacaan imam. Makanya imam setelah waladdallin amin. Sunahnya memang imam jangan baca surah langsung. Sunahnya, baiknya ya, sebaiknya imam jangan baca surah langsung. Diam dulu sesaat. Sekira-kira ini makmum jangan selesai daripada baca Fatihah. Baru nanti imam bismillahirrahmanirrahim baca surah. Sebaiknya, bukan harus. Sebaiknya setelah imam waladdallin, makmum amin, imam berhenti sesaat. Ngapain tuh imam berhenti? Memang banyak pendapat para ulama. Di antaranya ulama berpendapat imam berhenti nungguin makmum baca Fatihah, imam membaca surah yang akan dibaca, tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca surah apa nih? Baca dah pelan-pelan. Habis itu udah selesai kira-kira nih, baru dibaca kencang. Bismillahirrahmanirrahim, baru dikencengin surahnya. Tuh. Kenapa? Karena nih makmum masbuk, makmum muwafiq, dia nggak disunahkan membaca surah. Makmum muwafiq tidak disunahkan baca surah, tapi makmum muwafiq disunahkan mendengarkan. Insot itu adalah mendengarkan dan memperhatikan.
Itu namanya insot. Kayak khotib sedang berkhutbah, tuh makmum harus insot. Artinya insot tuh memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, nanti di bab khutbah Jumatnya ada tuh jamaah yang dikatakan harus rukun-rukun dalam khutbah Jumat harus didengarkan oleh 40 orang. Kalau enggak, zohor. Ya. Nanti saya bab Jumat mungkin ada di kitab ini nanti. Nah, termasuk apa? Di dalam sholat. Makmum muafik, makmum yang memang barang dari imam, tidak disunahkan membaca surah. Karena apa? Karena tujuannya mereka buat dengerin apa yang dibaca oleh imam. Jangan kita masa bodoh amat. Lu baca surah apa kek, mau salah mau bener kek, kan cuma sunnah. Kagak bisa jamaah. Kita sebagai makmum harus dengerin. Ya, Pak ya. Bu, tadi imam baca apa tadi? Rakaat pertama. Pak. Tuh, imamnya aja lupa. Wal adiyat. Yang kedua? Yang dengar yang depan doang nih, yang belakang ada yang jawab nih, Pak. Ya. Itu kita perhatiin bacaannya. Kan nasihat buat kita juga walaupun kita nggak dengar, kita perhatiin gimana insot namanya itu. Ya, kita mendengar dan memperhatikan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an. Apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah, maka dengarkanlah bacaan itu wa ansitu dan perhatikanlah. Perhatikan apa yang dibaca. Tuh, perintah di dalam Al-Qur'an oleh Allah kalau ada orang membaca seperti itu. Tuh, ya. Jangan salah pemahaman, ada di masyarakat kita nih sebagian orang bilang di pojok lagi baca Quran, sedangkan kita lagi mau sholat maghrib berjamaah. Kita bacakan kenceng rakaat pertama, rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Woi, jangan kencang, gua lagi ngaji. Kenapa? Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu. Ya, salah tempat namanya. Jangan Jangan menempatkan satu dalil tapi yang tidak tepat pada tempatnya. Itu diantaranya. Wajah fil hadisi, dan datang di dalam satu hadis an-nahyu, larangan an qiraatil makmum, untuk membaca surah seorang makmum. Ya. Jadi bukan hanya perintah Allah buat dengerin ini makmum mendengarkan bacaan imam, tapi ada hadis yang melarang seorang makmum membaca surah. Wa qala, kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Janganlah dilakukan pembacaan surah oleh makmum illa kecuali makmum cuma membaca bi Fatihatil kitab, membaca Al-Fatihah aja. Tuh. Ini kita dikasih keringanan pengen ngeberatin. Allah beratin pengen ngeringanin. Itulah sifat manusia jamaah. Ya, macam-macam pengen apa. Qala Tirmidzi wa Daruqutni. Ya, dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan Daruqutni, isnadu hasanun wa rijaluhu thiqatun. Ya, rijal yang meriwayatkan daripada ini hadis orang-orang yang terpercaya. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi, dan telah mentahrid ini hadis oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Wa hadza, nah di sini keterangannya jamaah. Ya, jadi makmum muafik tidak disunahkan membaca surah pada rakaat pertama, rakaat kedua, apalagi rakaat ketiga, keempat, nggak disunahkan makmum muafik untuk membaca surah. Dengerin aja tuh makmum imam yang baca. Hadza, ini pendapat idza kana sholatu jahriyatan, apabila sholatnya sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, bacanya kenceng, imam bacanya kenceng, makmum muafik tidak disunahkan membaca surah. Tuh, ya. Jadi dikatakan makmum muafik tidak disunahkan membaca surah. Kenapa? Karena imamnya bacanya kencang. Jahriyah, maghrib, isya, subuh. Kita makmum dengerin aja udah. Wa kanal makmumu yasma'u, dan makmumnya pada denger. Kenapa? Karena bacaan imamnya kencang.
Tapi bagaimana? Amma idza lam yasma, apabila nih memang sholatnya maghrib, sholatnya isya, tapi makmum nggak dengar bacaan surahnya imam. Amma idza lam yasma li somamin, karena tuli, au bu'din, atau karena jauh, boleh baca. Nih imam bacanya pelan banget, ya, nggak pakai speaker, nggak pakai mic begini nih, yang ditaruh di sini, kan nggak kedengeran di belakang. Atau nih jamaah penuh banget, kayak kemarin sholat id, penuh nggak? Enggak. Penuh di dalam apa luar-luar. Ya, karena kemarin kebanyakan sholat id orang pada mulai ngurangin, ya, ngadain tapi oh di sini nggak ngadain. Oh enggak. Ya, hampir keluar-keluar berarti dong. Kenapa di luar semua sholat idnya? Ya, kemarin saya khutbah di Karetensin. Ya begitulah. Penuh, enggak, jadi semesjid ini penuh. Tapi kalau seandainya nih jamaah hampir keluar-keluar, kan luar kagak ada speaker luarnya. Umpama kagak speaker luar. Akhirnya gimana? Jamaah yang di luar kagak kedengeran. Sunnah membaca surah. Kenapa? Karena enggak denger. Walaupun imam baca surah, tapi kita yang di luar enggak kedengeran, sunnah baca. Ya. Jadi itu ada pengecualian-pengecualiannya. Au kanatis sholatu sariyatan, atau sholatnya sholat sirriyah. Sholat zuhur, asar, kan nggak baca surah, nggak kedengeran. Habis baca Fatihah rakaat pertama nih kita baca dah surah. Habis naik rakaat kedua, habis baca Fatihah, sunnah lagi baca surah. Kenapa? Karena pada waktu pembacaannya sholatnya sholat sirriyah, sholat pelan, begitu, ya. Au asarrol imamu bil jahriyati, atau membaca pelan imam pada waktu sholat jahriyah, bacanya pelan banget yang tadi saya bilang. Kenapa? Nggak pakai speaker, nggak pakai mic di sininya, yang belakang nggak kedengaran. Baca tuh makmum di belakang. Wa kanal makmumu yasma'u, dan adapun makmum yang mendengar, apa nih? Ya, Fa'in nau yaqra'u fi dzalika, maka sesungguhnya demikian itu dia baca. Fidzalika, yang demikian itu lintifa'il makna, karena hilangnya makna. Kenapa? Nah makmum nggak dengar apa-apa, daripada dia bengong nungguin takbirnya, takbir intiqolnya imam. Setelah dia baca Fatihah, itu makmum yang nggak mendengar bacaan surahnya imam, maka dia lebih baik membaca surah. Lintifa'il makna, karena tidak ada atau hilangnya daripada makna itu sholat. Naam, demikian pendapat yang benar. Al-junubu, junub, Pak, orang junub boleh nggak baca Quran? Boleh nggak? Orang junub. Orang junub boleh baca Quran ya? Boleh. Boleh? Bu, apa sih junub? Apa sih junub? Orang punya hadas besar. Ya, mohon maaf nih, orang laki keluar air mani, namanya orang dalam keadaan junub. Ya, perempuan haid, junub bukan? Atau suami istri telah berhubungan badan, belum mandi, disebut junub. Betul ya? Betul nggak? Ini ngantuk apa ini? Ya, kan kayak begitu keterangannya. Gitu lagi saya berhenti, titik. Ya. Nah, orang junub itu nggak boleh baca Quran. Tapi idza faqdut tahuraini, mau mandi kagak ada air, mau tayamum kagak ada apa? Debu. Itu namanya faqdut tahuraini. Nanti mungkin di kitab ini ada kali ini, di Fathul Qorib aja ada itu keterangan bagaimana hukum orang yang tidak punya air, tidak punya debu, sedangkan dia dalam keadaan pengen sholat. Bagaimana? Faqdut tahuraini. Nanti keterangannya panjang, saya nggak jelasin di sini. Ya, nanti babnya mungkin ketemu nanti kita. Itu harus kita pelajari itu jamaah kayak begitu. Kayak kita sholat di atas pesawat dan lain-lain sebagainya ya. Nanti kita pelajari. Nah, seandainya orang yang dalam keadaan junub, dikatakan di sini, la yajuzu lahu qira'atu surah. Buat dia sholat harus, tapi setelah Fatihah ruku. Enggak boleh baca surah. Mau uduk kagak ada air. Mau tayamum kagak ada debu. Sedangkan waktu sholat udah mepet pengen habis. Sholat udah.
Allahu Akbar. Baca Fatihah waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ngerjain yang wajib-wajib doang. Kenapa? Karena dia sholatnya juga dalam keadaan darurat. Kan begitu. Betul lagi kira? Darurat jamaah yang begitu. Makanya dia tidak disunahkan membaca surah kalau dia sholat. Wa qauluhu, adapun ucapan ba'da suratil Fatihah, setelah surah Fatihah, yukhadhu minhu, diambil ini semua, annahu, bahwasanya lau qara'a surah, kalau ada orang membaca surah qoblal Fatihati, sebelum Fatihah, habis baca doa iftitah, baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin, amin, Allahu Akbar. Baca surah belum? Belum. Kenapa? Kan tadi baca qul huwallah, tapi tempatnya salah. Baca surah itu disunahkan setelah Fatihah, bukan sebelum Fatihah. Begitu maksudnya, ya. Maka dikatakan la tahsulu sunnatu, maka tidak didapat kesunahannya. Wa huwa kadzalika 'alal madhab, pendapat ini sebagaimana yang ditelakan oleh para madhab. Wa nassa 'alaihi Syafi'i, dan telah menaskan pendapat ini oleh Imam Syafi'i. Yajuzu fiha, boleh fiha, di dalam kalimat surah al-hamzu, adanya hamzah, watarkuhu, dan meninggalkannya hamzah. Artinya ada hamzah, ada tidak hamzahnya. Surah, ada boleh surah. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjut lagi. Apa sunnah-sunnah daripada sunnatul hayat. Wat takbiratu wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan Allah hilangkan dari negeri kita sehingga kita bisa ibadah kepada Allah dengan sempurnanya. Keluarga kita, jamaah kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakit mereka, disehatkan badannya, sehingga mereka juga bisa ibadah kepada Allah. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah, wali rizki ya razak kullana musahila, wabil khairi ya fata faftah lana, wabil ilmi ya alim kullana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.